Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ba'asa ala ra'si kulli mi'ati sanati may yuzaddi yuli hazihi ummati amrodina nihada wa qama fi kulli asri may yaqutu hajjihil milati bi tasyidi arkaniha wa tahyidi sunaniha wa tabiniha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah huwa sadatan yuzihu dalam masukhi subhu yakiniha wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu li rabbi kalimati kufri wa tauhiniha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa azimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi luyusi wabati wa usdi ariniha. Segala puji dan syukur saya haturkan kehadirat Ilahi yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang kuasa lagi maha bijaksana, dan mulia lagi maha sempurna, yang telah melimpahkan curahan rahmat, nikmat, ma'unah, taufik dan hidayahnya sehingga sampai pada detik ini masih dapat melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah di muka bumi ini dalam keadaan sehat walafiat dan tiada halangan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan dan panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hidayah Allah berupa dinul Islam untuk membimbing manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dan dari jalan kesesatan yang menuju jalan kebenaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia akan mendapatkan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Kita mengupas akan manakib. Manakib itu arti bahasa daripada biografi, riwayat hidup dari seorang wali, Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidi Syekh itu berarti Sayyidi tuan, Syekh guru, jadi tuan guru. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musajan Ka Dawsat bin Abdullah Al-Jilani. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah atau 1077 Masehi di Desa Jilan, Tabaristan, terletak di Sungai Dijlah. Letaknya dari kota Baghdad ditempuh sehari perjalanan. Sekarang sudah memisahkan diri dari Tabaristan. Silsilah beliau, nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah keempat daripada Khulafaur Rasyidin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selengkapnya adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Jahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jawad bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Di antara fatwa dan ajaran beliau ini adalah: satu, janganlah kamu membangkang dan membuat bid'ah. Bersabarlah atas segala apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dengan ridho dan ikhlas menerimanya. Karena semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah dan menyatukan diri dengan kehendak Allah itu. Yang kedua, bukalah mata jasmani dan mata hatimu lebar-lebar terhadap dunia yang selalu mengecoh. Hadapi dengan menghilangkan hawa nafsu, jangan dibiarkan ajakannya, dan bawa ke arah pengabdian diri kepada Allah SWT.
Yang ketiga, kalau engkau ditimpa musibah, jangan dirintangi musibah itu dengan doa untuk menolaknya. Jangan engkau enggan dan berkeluh kesah untuk menerimanya. Terima semua itu untuk ditingkatkan ke jenjang dekat diri kepada Allah. Demikian juga ditingkatkan ke jenjang. Demikian juga sebaliknya, bila engkau menerima berbagai nikmat dan karunia, jangan lupa dan mengikat diri dan diperbudak oleh berbagai nikmat itu sehingga lupa terhadap pemberi nikmat dan karunia itu. Yang keempat, janganlah menadahkan tangan kepada manusia dan jangan mengikat diri kepada mereka, karena ibadah dan pertolongan itu semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang hanya ada itu Allah saja, tidak ada pelaku lain selain Dia. Tidak ada kebajikan, keburukan, kerugian, keuntungan, manfaat, anugerah, kematian dan hidup serta kekayaan dan kemiskinan, melainkan semuanya itu ada di tangan Allah. Yang kelima, janganlah kamu membuat bid'ah dalam agama. Juga para pewaris adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, karena dengan dua dasar itu akan mempertautkan kamu kepada Allah. Dan apabila kamu berbuat bid'ah, pasti kamu terbawa hawa nafsu yang berat mendekatkan kamu kepada api neraka. Kitab-kitab beliau yang terkenal itu adalah Al-Gunyatul li Talibit Tariqil Haq. Yang kedua Al-Fathur Rabbani, yang ketiga Futuhul Ghaib, yang keempat Hizbu Basyairul Khairat, dan masih banyak lagi kitab-kitab lain termasuk ajaran-ajaran tasawuf yang betul-betul bermakrifat, yaitu Sirrul Asrar. Beliau pernah berkata, tidaklah baik bagi seorang yang hendak muncul ke permukaan untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebelum dikaruniai oleh Allah tiga perkara, yaitu ilmu ulama, politik raja-raja, dan kebijaksanaan hukama. Beliau juga berkata, janganlah takut dan gentar kepada siapapun selain kepada Allah. Setiap keperluan mintalah kepada Allah, jangan bergantung kepada sesuatu kecuali kepadanya. Adalah segalanya dari Allah. Marilah kita mengetahui apa itu manaqib dan praktik alhamdulillah dan tujuannya. Manaqib dari bahasa Arab daripada lafaz naqaba, naqabu, naqban, yang berarti menyelidiki, melubang, meriksa dan menggali. Kata manaqib adalah jamak daripada lafaz mankibun, yang merupakan isim makan daripada lafaz naqaba. Al-Quran lafaz naqaba disebut 3 kali dalam berbagai bentuk, yaitu naqabu, naqban, dan naqaba. Di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 12 yang mengandung arti pemimpin. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'asna minhum isna asara naqibah. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Terus surat Ahqaf ayat 97 yang berarti menolong. Famastata'u ayyazharu huwa mastata'u lahun naqaban. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula menolongnya. Dan surat Kaf ayat 36 yang berarti menjelajah. Wa kam ahlakna qablahum min qurnin hum asadu minhum batsan fanata qabu fil biladi hal mihammi mahis. Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah menjelajahi beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Tujuan dari penyelenggaraan manaqib. Penyelenggaraan manaqib yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada umumnya didasari adanya maksud dan tujuan tertentu yang beraneka ragam. Di antaranya adalah 1. Untuk bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan harapan agar permohonannya dikabulkan oleh Allah dan dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan kepadanya, dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Al-Maidah ayat 35.
من نزل أن يطع الله فليطعه ومن نزر أن يسيه فلا يحسيه. Siapa yang bernazar karena mentaati Allah semata-mata maka laksanakan nazar itu, dan siapa yang bernazar karena maksiat kepada Allah maka gagalkanlah nazar tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Untuk memperoleh berkah daripada Syekh Abdul Qadir hal ini sebagai hadis yang dinukil dari Syekh Mustafa Abu Saqib dalam kitabnya Usul Ibad halaman 30. Laqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salamu Sulaimin tazama'u irqahu fi ayati ma'aha wa kanna iman bastai ay qala wa qala maza tasta'innu ya Sulaimin faqalat haza irquka nahaza aluhu fi tibina wa huwa ashyabu tib wa fi riwayati ya Rasulullah mazu barakatuhu li silyanin faqala laha alaihi salatu wa salamu muqira wa musji'an wa mariya syaibaid. Rasulullah SAW telah melihat Ummu Sulaim sedang mengumpulkan air keringat Nabi dalam suatu wadah di mana Nabi sedang tidur. Beliau terbangun seraya bersabda, "Apa yang kau kerjakan, hai Ummu Sulaim?" Maka jawabnya, "Air keringatmu ini akan aku jadikan wangi-wangian yang paling harum." Dan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Ummu Sulaim menjawab, "Hai Rasulullah, aku berharap berkah air keringatmu ini untuk anak-anakku." Maka bersabdalah Nabi kepadanya dengan pernyataan yang penuh kesungguhan, dorongan dan pujian, "Silakan kamu." Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai. Maka untuk mencintai, menghormati dan memuliakan para ulama, salafus sholihin, aulia, syuhada dan lainnya, karena hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, "Innallaha ta'ala qala man da'ali waliyan wa qad azantu bil harbi taqaraba ilai bi syai'in ahaba ila mimma qaratuhu alaihi wa may yazalu abadi yataqarabu ilai bi nawafili hatta uhibahu fa iza ahbatuhu kuntu sami'ahu lazi sam'ahu bihi wa basarahu lazina yubsiru bihi wa qiyadihi lazi yadtisu biha war rizlahu lazi yamsi biha wa in salani aqtaituhu wa la inhi ta'azad." Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Siapa memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya, dan tiada seorang pun yang mendekatkan kepadaku dengan suatu amalan wajib yang aku senangi, dan tidak seorang pun dari hambaku yang mendekatkan kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar, dan aku akan menjadi pandangannya untuk melihat, dan aku menjadi tangannya yang dipakai untuk memegang, dan aku pun menjadi kakinya untuk berjalan. Jika dia minta padaku, akan aku berikan permintaannya atau kabulkan, dan jika dia minta perlindungan dariku, maka aku akan melindungi dia." Dalam sabda beliau yang disebutkan, "An Jabirina Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akrama ala aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa man akramallaha ma'wahul jannah." Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memuliakan seorang alim, berarti ia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, berarti ia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka bahwa balasannya tempatnya adalah surga." Hadis riwayat Al-Khatib Al-Badari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akrimu ulama'a fa innahum indallahi karumaum mukramun."
Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah orang yang terpilih lagi dimuliakan di sisi Allah. Hadis. Dan memuliakan dan mencintai zuriyah Rasulullah SAW, ahlul bait atau keluarga daripada zuriyah Rasulullah sangat dimuliakan oleh Allah dengan menghilangkan dosa-dosa mereka sehingga tetap terpelihara kesuciannya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyuzahiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirukum tahhir. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maka qul la as'alukum alaihi azra ilal mawada'ata fil qurba. Sungguhnya aku tidak minta kepada musuh apapun atas seruanku kecuali kamu berkasih sayang terhadap keluarga. Nah, itu adalah tujuan daripada manaqib tadi. Maka pada waktu beliau lahir, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Auliya wa kana fi tufuliyatihi yamtani'u min narada ati fin nahari ramadana innayatan minnallaha ta'ala bihi. Pada waktu beliau masih bayi di siang hari bulan Ramadan, beliau tidak mau menetek atau menyusu karena inayah pertolongan dari Allah kepada beliau. Kebiasaan beliau tidak mau menetek oleh penduduk daerah tersebut dijadikan sebagai pertanda bahwa apabila bayi itu sudah menetek berarti matahari sudah terbenam, maka waktunya berbuka puasa. Wala tara aswasara ilai talabil ulumi wa qasada kulla mifdalin alimi wa ma dayyadahu illa al-qada'il li faqanna asra amin khatri jalim. Dan ketika usianya mendekati balik, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia, derajatnya lagi berpengetahuan tinggi, serta melaksanakan berbagai keutamaan. Langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam mengunjungi para ulama dan dalam melaksanakan keutamaan itu lebih cepat daripada langkah burung merak jantan. Wa tanafataha fi aybil wa fa'alini akili wa abil khatabi kalwazalni mahfuzi ni Ahmad al-Jailani wa Abil Husain Muhammad ibn al-Qari Abi Ya'la wa ghairihim mimman tunasula da ri'ara'isul ulumi wa tuzala wa qara adaba ala Abi Zakaria Yahya ibn Ali an-Nabiri an-Nibri jiwa tasaba basa minhu ayak tibasi wa akhaza ilma tariqati anil arifi billahi Syekh Abil Khairi Hamadi ibni Muslimi Dabbas. Jadi beliau itu sebelum belajar ilmu fikih kepada Syekh Abu Wafah bin Akil dan kepada Syekh Abdul Khattab Al-Kalwazani Mahmud bin Ahmad Al-Jalil
dan kepada Syekh Abdul Husain Muhammad Al-Qadi Abdi Ya'la, juga kepada para ulama yang nampak luhur ilmunya mulia, derajatnya di bidang adab. Beliau belajar kepada Syekh Abdul Zakaria Yahya bin Ali At-Tabiriji. Disitulah beliau menggunakan sebagai-sebagainya untuk menggali berbagai hal yang bermanfaat dan berguna. Kemudian beliau berbaiat belajar ilmu thariqah kepada seorang mursyid arif billah, yaitu Syekh Abu Khairi Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Jadi beliau juga termasuk belajar thariqah al-mu'tabarah yang bersambung kepada sanadnya ilmunya kepada Rasulullah SAW. Terkenal thariqah beliau satunya Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa man tawado'a li ghairi jahaba sulusa dinih. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan, menasihatkan kepada kita untuk tidak terlalu hormat kepada orang kaya karena akan menghilangkan 2/3 agama kita, menjatuhkan 2/3 agama. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, iza wazahtu ila abdin min abdihi musibatan fi badanihi aw malihi aw waladihi summas taqbala jallika bis sabri jamili istahiyaitu minhu yawmal qiyamah an amsiballahu mizan aw ansuralahu diwan. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku menimpakan musibah kepada seorang hambaku dari hamba-hambaku pada badannya, hartanya, anaknya, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan sabar yang bagus, tidak menyesal, maka aku Allah malu kepadanya pada hari kiamat untuk menimbang amal atau membentangkan buku amalnya. Nasihat Abdul Qadir Jailani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa gaddaw lillahi wa aqata lillahi wa mana'a lillahi faqadis takmalal iman. Barang siapa yang cinta dan benci karena Allah, memberi dan kikir karena Allah, maka sempurnalah imannya. Allahumma surnafaha tiridwani alaihi wa amidana bil asrari lati auda tahal ladai. Ya Allah, bentangkanlah bau harum keriduanmu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan anugerahkan kepada kami berkat rahasia karunia yang engkau titipkan kepadanya. Karamah-karamah beliau, wa min karamatihi anna Aba Umar Usmana Sabirafi wa Abba Muhammadin Abdul Haqqi Harimi rahimahullahu ta'ala qala kuna baina yadayi Syekh bimadrasatihi yaumal ahadi salisa safar sanata hamsi wa nahmsina wa khamsihi ati fatawada Syekhu alal kubqafihi wa sala ra'ataini falama salama saraha marhadan azimatan wa rama fi badrati qayqabihi fil hawa'i faghabat an absari nahu summa fa'ala saniyata
kadzalika bil ukhra summa jalasa fala yatazassar ahadu ala suwalihi summa qadimat qafilatu min baladil azami ba'da salat siwa isrina yawman faqalu inna ma'anna li shaykh nazara fastadnahu faqala huzahu minhum fa'aqatuna say'a min jahabi wa siyaba min hariri wa khazri wal khabataqa babi ainihi fasalnahum annil ma'na fi zalika faqalu bainama nahnu sa'iruna yawmal ahadi salisa safara izharazat alaina arabun lahum muqaddiman pantahabuhu am walanu wa nazalna alal sabiri wadifat kulna law zakadna sayh Abdul Qadiri wan nazalnahu lahu say'a min amwalina salimna fama huwa illa an jakarnahu faja'alna lahu say'an fasami'na saraha taini azimatahu ini malaikatul wadi wa ra'aitanahum maz'urin wazannana an qala ja'ahum bis misluhum yahfuzuhum bi fazza'ana ba'duhum wa qala ta'alau ilayna wa khuzu awwalak alaikum wa anjurnu maqad damatta fatawabina ila muqaddi mayhim wajadahu maysan wa inda kulli minhuma fardatu faqabu talata bima faradu alaina ma'ahazur wa qalu lana inna lihazzal amri naba'an jid. Di antara keramahnya lagi adalah bahwa Abu Muammar, Utsman As-Sayrafati dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haqi Al-Harimi rahimahumullah ya ta'ala berkata, kami pernah berdampingan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di madrasahnya pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah. Beliau berwudu dengan kelompennya lalu sholat 2 rakaat. Setelah salam beliau berteriak sekeras-kerasnya seraya melemparkan kelompennya yang satu sejauh-jauh ke udara atas sampai tidak nampak dari pandangan kami. Kemudian melakukan lagi seperti itu untuk kedua kalinya dengan kelompennya yang satu lagi. Kemudian beliau duduk dan tidak ada seorang pun yang berani menanyakan kejadian itu. Setelah 23 hari dari kejadian itu datanglah serombongan musafir dari luar negeri. Mereka berkata, kami mempunyai nazar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kami mohon izin untuk menghadap beliau. Maka beliau berkata kepada kami berdua, ambillah nazar yang kedua mereka. Kemudian mereka memberikan barang nazar berupa emas, pakaian sutra, pakaian berbulu sutra dan kelompen milik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kami bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Lalu mereka bercerita, pada hari Ahad tanggal 3 Safar yang lalu kami dalam perjalanan tiba-tiba ada serombongan manusia yang dipimpin 2 orang merampok harta kami dan kami akhirnya turun ke jurang. Lalu kami berunding, sekarang lebih baik kita berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Apabila kita selamat dan harta kami yang terampas bisa kembali, maka kami akan bernazar kepada Allah akan memberikan sebagian harta kami kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata nazar kami dikabulkan oleh Allah. Tidak lama kemudian kami mendengar suara yang sangat keras sampai 2 kali memekikkan telinga.
berdesing memenuhi jurang sampai kami melihat mereka lemas lunglai gemetar ketakutan. Kami menduga mungkin ada rampok lain yang merebut hasil rampasan mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, "Kemana kalian? Ambillah kembali hartamu dan peristiwa apa yang membingungkan kami." Kemudian mereka membawa kami kepada kedua pemimpin. Ternyata kami dapatkan masing-masing berdua telah meninggal dan di sampingnya masing-masing terdapat kelompan yang masih basah dengan air. Dengan kejadian itu yang lain menjadi ketakutan sehingga harta yang dirampasnya dikembalikan kepada kami. Lalu mereka mengatakan kepada kami, peristiwa ini menggemparkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dari jarak jauh itu beliau, masya Allah. Mungkin kita tutup saja manaqib ini karena terlalu panjang lebar sekali. Ibadallah rijalallah agisuna li azlillah wa kunu aunana lillah asana zabi badalillah halal kafi salamullah ala safi salamullah. Sadaqallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim, ya arhamar rahimin, barik alal muslimin. Demikian sekilas tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun singkat, kita dapat memetik bahwasanya wali-wali Allah itu telah dijaga dan mereka itu adalah orang-orang yang terpilih lagi istiqomah dalam menjalankan segala perintah dan larangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.